يا حبيبنا warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rusuli wa akmalul iman. Amma ba'du, qaul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul amin. Hadirin kaum muslimin, segenap para bapak jamaah pengurus Masjid Jami Baitur Rahman yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam situasi merebaknya COVID-19, di saat pemerintah berikan peraturan kepada kita, namun dengan inayah izin Allah kita bersyukur kasih kita diberikan kenikmatan nilai sehat walafiat, sehingga kita manfaatkan nilai sehat itu untuk kembali hadir di Masjid Jami Baitur Rahman ini dengan niat harapan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijauhi dari mara bahaya, dijauhi dari penyakit yang insyaallah kita berharap mudah-mudahan sisa umur yang sangat berharga ini menjadi keberuntungan hidup kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selawat seiring salam kita sanjungkan ke haribah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap kelak moga-moga kita semuanya hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kisah tentang perjalanan Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail, masih di halaman 696 baris ke-7 sebelah kiri. Falamma adraka zawwajuhu, baris ke-7 sebelah kiri halaman 696. Falamma adraka zawwajuhu, sudah temu Pak? Jilatif kan temu? Sudah. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Falamma adraka zawwajuhum ra'atan minhum, tatkala mereka sudah menemuinya kekaguman tentang Ismail, mereka kagum nih orang-orang suku Jurhum dengan kepribadian Ismail alaihissalam. Akhirnya apa? Zawwajuhum ra'atan minhum, maka Ismail dinikahkan oleh seorang wanita dari golongan suku Jurhum. Jadi istrinya Nabi Ismail itu dari golongan suku Jurhum. Wa matat ummu Ismail, singkat cerita ketika wafatnya ibunya Ismail, Siti Hajar. Faja'a Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail, ketika itu datanglah Nabi Allah Ibrahim, karena udah lama nih Nabi Ibrahim pergi, sampai-sampai kisahnya Ismail nikah dengan seorang wanita suku Jurhum, datang nih Nabi Ismail alaihissalam, gitu ya. Yutanibu tarikatahu, ketika sudah lama tidak berjumpa. Falam yadid Ismail, namun ketika kedatangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak menemui Ismail. Fasa'ala ra'atahu, Nabi Ismail nanya sama istrinya anhu tentang masalah Ismail. Faqalat, kata istrinya, kharaja yabtagilana, Ismail lagi keluar mencari rezeki. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, yasidulana, Ismail sedang berburu dalam rangka mencari rezeki. Suma sa'ala an aishihim wa hayatim, lalu Ibrahim bertanya
dan keadaan kehidupan rumah tangganya. Nabi Ibrahim nanya, bagaimana setelah Ismail nikah nih dengan seorang wanita dari suku Jurhum, keadaan keluarganya bagaimana, keadaan kehidupannya bagaimana? Nanyanya sama istrinya. Faqalat, istrinya jawab, nahnu bisyarin, kami dalam keadaan sulit, nahnu bidikin wasyiddatin, kami dalam keadaan mengeluh dan mengeluh setiap hari karena susahnya kehidupan. Wasyakat ilahi, dan ketika terdiam, qala fa idza jaa zawwajuki, kata Nabi Ibrahim, apabila nanti datang suamimu, akhri alaihi salam, kirimkanlah salam dariku. Wa quli lahu, dan katakanlah kepada dia, yughayyir atababahu, supaya merubah arah cagak pintu rumahnya. Ini pesan Nabi Allah Ibrahim ini kepada istrinya, nanti kalau dia bilang pulang kirim salam dari aku. Ini istrinya kagak tahu yang datang ini ayahnya, ya, nggak tahu nih. Kalau gitu, kalau memang keadaannya sulit, keadaannya kehidupannya itu begitu menyedihkan, kirim salam nanti kalau Ismail pulang, dan katakan sama dia, rubah saja arah cagak rumahnya. Falamma jaa Ismail, ketika datang Ismail, ka'annahu anasa syai'an, seolah-olah tidak ada apa-apa. Faqala, Ismail nanya, hal ja'akum min ahadin, apakah ada salah seorang yang datang? Qalat, kata istrinya, na'am, ya, ja'a saikhun kadza wa kadza, baru saja tadi orang tua datang dengan sifat ini dan itu telah datang. Fasa'alana anka, dia nanya tentang engkau. Fa'akhbartuhu, aku menjawabnya. Fasa'alani, juga dia nanya kepadaku, kaifa aisyuna, bagaimana kehidupan kita. Fa'akhbartu, aku juga mengabarkan, ana fi jahdin wa syiddatin, kehidupan kami dalam keadaan sulit dan mengecewakan. Qala, Ismail nanya, fahal awsaqi bisyai'in, apakah ada pesan darinya tentang sesuatu? Ada enggak yang dipesan kepada kamu tadi dari orang laki-laki tadi? Qalat, kata istrinya, ya, amarni an aqra alaika salam, dia memerintahkan, dia menyampaikan salam kepada engkau. Wa yaqulu, dan dia berpesan, ghayyir atabaka babika, untuk merubah arah pintu rumah. Bapak udah rumahnya mau dirubah. Ini bahasa orang tua dulu begitu, ya, disuruh arah pintu rumahnya itu dirubah. Karena kata Ibrahim ini berarti isinya kagak cocok gitu, ya. Nanti pulang dari sini jangan ngomong begitu sama bini, ya, gitu ya. Iya, udah jatuh tanah kalau ngomong begitu. Cuman ada yang paham, ada yang kagak nih, disuruh rubah arah cagak pintu. Itu pesan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim melihat keadaan kehidupan anaknya kok jadi susah, kok jadi merana. Nih penyebabnya apa nih? Oh, penyebabnya dari istri. Karena kita udah belajar yang namanya bentuk kekecewaan itu, bentuk kesialan itu ada 3. Pertama istri, kedua rumah, ketiga kendaraan. Kalau rumah kita susah mengelola orang, rumah kita disuruh apain? Hah? Jual. Kalau kendaraan kita nabrak dulu orang, jual. Kalau istri kita ngambek dulu orang, penjualan. Ya, ini salah satu 3 hal. Kalau zaki abi, nah, karena istrinya kagak tahu, Nabi Ismail bilang, kalau zaki abi itu yang datang ayahku, yang udah lama kagak ketemu dia datang. Waqad amarani an uqarikoka, bahwa dia berpesan kepada aku untuk menceraikan engkau. Kalau tadi dia pesan untuk merubah cagak arah rumah, itu artinya kata Ismail, saya disuruh menceraikan engkau. Terima, gitu ya. Al-hati bi alka, aku akan pulangkan engkau ke keluarga engkau. Fatallaqaha, dan aku akan ceraikan. Wa tazawwaja minhu ukhra,
lalu Nabi Ismail nikah lagi dengan wanita lain. Caranya begitu lah ya Pak. Dipahamkan? Ya. Kalau susah begitu ya Pak. Ya, ini berarti letaknya di sini. Ini perceraian ini bukan menyakiti nih Pak. Yang dipesan oleh Nabi Allah Ibrahim bukan berarti menyakiti hati wanita, enggak, supaya dua-duanya jadi baik. Ismail nikah dengan wanita lain, wanita ini juga dengan nikah dengan laki-laki lain, supaya nanti ke depan masa depannya kehidupan itu menjadi baik. Tujuannya gitu. Makanya itu batazawwaja min ukhra, akhirnya Ismail nikah dengan wanita lain. Fala bisa alaihim Ibrahim, masya Allah. Dia hidup memenuhi nasihat Nabi Allah Ibrahim dengan nasihat yang disampaikan Ibrahim dengan kehendak Allah. Suma'atahum ba'da. Kemudian setelah beberapa waktu datang lagi Nabi Ibrahim, falam yajidu, kagak ketemu lagi. Ketika dia udah nikah dengan wanita lain, datang lagi nih Ibrahim. Ketika datang, falam yajidu, Ibrahim gak temui anaknya Ismail. Padahal ala muratihi, dia temui istrinya, Pak Asalana, dia tanya kepada istrinya. Qalat, kata istrinya, kharaja yabtaghi lana, dia sedang mencari rezeki. Qala kaifa antum, bagaimana keadaan kalian? Wa sa'alaha an aisyim, bagaimana keadaan kehidupan kalian, wa hayatihim, dan keadaan kehidupan kalian. Maqalat, istrinya jawab, nahnu bi khairin wa sa'a, kami hidup dalam kehidupan berkecukupan. Dengan ganti ya, ini ketika nikah kedua dalam keadaan kecukupan, berkah, terima. Bapak nggak ngerasain kok ini? Ya, hidup berkecukupan. Ya, kami hidup kaya sekarang, cukup enak, rezekinya lancar. Wa asnat Allah, memuji kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim tanya, ma ta'amukum, apa makanan kalian? Kalau kalian bilang hidup kalian berkecukupan, yang kamu makan apa sih? Allahmu daging. Qala ma syarabukum, lalu apa yang kalian minum? Qalat alma, kami minum air. Makanan kami daging, minuman kami air. Nah ini Nabi Allah Ibrahim berdoa, qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma, ya Allah, berkahilah mereka dengan yang adanya daging dengan air. Didoain lagi Nabi Allah Ibrahim, karena makanannya baru berupa daging dan air. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walam yakul lahum yauma idzin, ketika itu belum ada di Mekah yang namanya sayur mayur buah-buahan gitu, belum ada. Ya Bu, Pak, di saat itu di kota Mekah itu belum ada buah-buahan, sayur mayur belum ada. Jadi Ismail dengan istri itu yang dia makan daging air gitu. Walau kana lahum doa mesti, kalau sekiranya tidak ada doa Nabi Allah Ibrahim ini, saya nggak ada buah-buahan. Sekarang Mekah bagaimana? Nah, itu karena tuh ya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Lain lagi Nabi Allah Ibrahim, kalau kamu sementara baru makan daging dan air, kurang enak ya, makan daging dan air doang. Nanti ada buah-buahan, sayur mayur, itu berkat doa. Kalaulah enggak ada doa Nabi Allah Ibrahim, itu niscaya Mekah itu belum ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayur mayur. Qala bahwa la yakhlu alaihim ahadun bi ghairi Makkah, yang belum pernah keduanya itu mendapatkannya selain daripada Mekah.
illa law yuwafiqu, kecuali apa yang telah ditentukan dari keduanya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, faqala aina Ismail. Dalam satu riwayat lagi ketika datang Ibrahim nanya, mana Ismail? Faqalat imratuhu, maka jawab istrinya, zahaba yasi, dia pergi berburu. Faqalat imratuhu, maka berkata istrinya, ala tanzilu fatat amal tasrabat. Kemudian ketika Ibrahim datang sudah dipersilakan makan dan minum. Faqala, Nabi Ibrahim juga nanya, wa ma ta'amukum wa ma syarabukum, apakah makanan kalian dan minuman kalian? Qalat, istrinya jawab, ta'amunal laham wa syarabunal ma', makanan kami daging, minuman kami air. Qalat, Nabi Ibrahim doa, Allahumma barik lahum fi tu'amikum wa syarabihim, ya Allah berkahilah makanan mereka dan minuman mereka. Qala Abul Qasim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakatan dakwah Ibrahim, itu ada nilai keberkahan dari doa Ibrahim. Nabi Ibrahim doa kita, Allahumma barik lahum fi tu'amihim wa syarabihim. Kita kalau makan doa tuh. Kalau kita makan ada daging, ada airnya, baca ini, nah keluar semua. Ya. Allahumma barik lahu fi tu'amin wa syarabin. Allahumma barik lana fi tu'amina wa syarabina. Itu. Qala fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam. Kata Nabi Allah Ibrahim, kalau nanti Ismail datang, sampaikan salam dari aku. Umi Yusuf bin Atabai, bilang sama dia supaya jangan dirubah lagi tuh arah cakap itu. Kalau nanti gitu ya, suamimu pulang kirim salam dari aku, bilang aja pesan tuh arah cakap pintu rumah jangan dirubah lagi. Falamma jaa Ismail, ketika datang Ismail, qala hal atakum min adin. Ismail nanya, apakah ada salah seorang datang? Qalat na'am, ya atana saikhun hasanul hay'at. Telah datang seorang laki-laki yang begitu bagus jiwa raga. Wa asnat alaih, memuji atasnya. Fasa'alani anka, dia nanya tentang kau ya Ismail. Fa akhbartu, aku beritahu tentang kabar. Fasa'alani kaifa aishuna, dia nanya juga tentang keadaan kehidupan kita. Fa akhbartu ana bi khair, aku beritahu bahwa kehidupan kami dalam keadaan baik. Qala, dan dia memberikan satu pesan, fa awsaqi bi syai'in. Apakah dia memberikan pesan? Qala, kata istrinya, na'am ya. Yaqru alaikas salam, dia telah menyampaikan salam kepada engkau. Wa ya'muruka an tusabbita ataba babika, dan dia berpesan supaya tidak merubah arah pintu. Pesannya begitu. Ya. Qala zaki abi, kata Ismail, itulah ayahku. Wa antil ataba, sementara engkau adalah pintu rumahku. Gitu ya. Amaroni an umsika, dia memerintahkan kepada aku supaya engkau hidup terus bersama. Kalau udah cocok gimana? Terusin. Ya. Jadi ntar pulang Haji Latif bilang, mama adalah pintu rumah. Udah pas. Mama adalah pintu rumah ayah. Panggilannya apa sih? Abi. Ya. Gitu ya, bilang gitu aja. Kira-kira dia ngerti nggak tuh, Bang? Gitu ya. Antila ataba gitu ya. Mama adalah arah pintu rumah. Jadi amaroni an-umsika. Jadi ayahku Ibrahim itu memerintahkan supaya aku tetap jaga kehidupan rumah tangganya. Summa misanu masya Allah, dengan kehendak Allah. Summa ada ba'da zalika wa Ismail yubri'u nabla. Ketika beberapa lama waktu yang silam, datang lagi Ibrahim. Wa Ismail yabri nabla, sementara di saat itu Nabi Ismail sedang membuat anak panah. Tahta dauha qariban min Zamzam, di bawah pohon besar di dekat Zamzam.
Ya pokoknya dia udah bagus dah. Ini belum pernah ketemu nih. Dari istri pertama, kemudian istri yang berikutnya yang baru, Ibrahim dengan Ismail belum ketemu. Kita tahu kabarnya dari siapa? Dari istrinya. Nah ini datang lagi nanti. Berarti setelah peristiwa penyembelihan itu ditinggal ya? Iya, gitu ya. Setelah penyembelihan. Jadi kisahnya itu panjang memang. Udah penyembelihan ditinggal lagi. Jadi datang-datang Ismail udah nikah, ya, udah nikah. Nah, jadi ketika Nabi Allah Ibrahim datang berikutnya, itu Ismail sedang membuat anak panah di bawah pohon besar di dekat Zam-Zam. Falamma ra'ahu qama, tatkala dilihat ayahnya, Ismail kenalin ayahnya. Qama ilaihi, lalu Ismail berdiri menyambut. Fasona kama yasnaul walid bil waladi wal waladu bil walad. Ketika berjumpa Ismail dengan Ismail, Ibrahim dengan Ismail, disambut dengan berdiri. Ibaratnya ayah datang, ayah memeluk anaknya, anaknya juga memeluk ayah. Bagaikan anak yang sudah lama tidak berjumpa dengan ayah. Kama yasnaul walid bil waladi, bagaikan orang tua yang udah lama tidak ketemu dengan anaknya, wal waladu bil walid, atau bagaikan anak yang udah lama gak ketemu dengan ayah. Qala ya Ismail, kata ayahnya, hai Ismail, innallaha amaroni bi amrin, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada aku satu hal. Ya Ismail, ayah datang nih, ayah diperintahkan oleh Allah tentang satu hal. Qala fasna ma amaraka rabbuka, kalau gitu laksanakan aja apa yang diperintahkan oleh Allah Tuhan engkau. Qala wa tu'inuni, apakah engkau mau membantu aku wahai Ismail, apakah engkau mau membantu ayah? Qala u'inuka, aku akan membantu engkau wahai ayah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Qala fa innallaha amarani an abniya baitan hauna, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk membangun satu bangunan di sini. Yang namanya apa nih? Ka'bah. Satu tumpukan tanah aja yang agak sedikit tinggi. Ya, ayah diperintahkan nih oleh Allah untuk membangun satu bangunan nih di sini. Ya, mau nggak bantu ayah? Wa asyara ilal kama murtafi'an, di tempatnya di sini nih, di tanah agak sedikit tinggi. Ala ma'aulah. Fa inna dzalika rafa'al qawaim minal baiti, ayah udah dapat informasi tentang bagaimana bentuknya. Gitu. Udah dikasih tahu bentuknya nanti begini, bangunnya di sini. Wajahlah Ismail ya'ti bil hijarah, ini Ismail membantu dengan cara membawakan batu. Dibantuin, inilah Pak, ya Allah, satu pembelajaran antara anak dengan ayah. Kalau ayahnya lagi kerja, anaknya ngapain? Dibantuin, jangan ditongkrongin. Ya, ini kan kagak, ayahnya kerja, dikotoin kan? Gitu ya? Iya Pak, ada Pak yang gitu Pak. Ayahnya kerja, udah tercapek, anaknya masa bodoh aja. Enggak, Ismail nggak begitu Pak. Dibantuin tuh ayahnya, dibawain batu-batunya kan berat. Wa Ibrahim yabni hatta idza taqal bina, sehingga Ibrahim yang mendirikan sampai bangunan Ka'bah itu tinggi. Ya abil hadar fawada'alahu, lalu didatangkan lagi batu yang baru, fawada'alahu, diletakkan batu itu waqama alaihi, supaya Nabi Allah Ibrahim bisa berdiri agak tinggi. Jadi batunya ketika udah ditumpuk nih ya, kan lama-lama tinggi, belum ada bahasa tukang apa sekarang? Steger belum ada. Mana yang tahu? Ya? Ya. Kalau sekarang udah ada steger. Ya zaman dulu belum ada steger, akhirnya batunya ditumpuk tuh sama Ismail supaya Nabi Ibrahim bisa naik ke atas. Tuh. Ya begitu Pak. Ya. Lebih lanjut apa? Wa yabni wa Ismail yunawilul hijarah, dibangun oleh Ibrahim dan dilanjutkan terus oleh Ismail
wa huma yaqulan, kedua-duanya di saat itu berdoa, Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah apa yang kami inginkan dari kami berdua nih. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang dikisahkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Ketika itu memang ditinggalkan, belum ada bangunan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi Bakka mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Berarti Ka'bah sama Masjidil Haram duluan mana? Ka'bah Masjidil Haram duluan mana? Duluan Ka'bah. Duluan Ka'bah dulu, makanya kita masuk Masjidil Haram bukan tahiyatul masjid. Ya, suruh ngapain? Tahu? Ya gitu, karena bangunannya lebih dulu Ka'bah daripada masjid. Tapi kalau kita masuk masjid Baitur Rahman, tahu apa tahiyatul masjid? Kenapa? Karena kagak ada Ka'bah. Ya gitu ya. Ini kita masuk Masjidil Haram, tawaf kudum, penghormatan. Kita masuk Masjid Baitur Rahman, salat tahiyatul masjid. Ya, nilai penghormatan kita kepada masjid. Tuh. Nah, yang bawahnya kisahnya sama, Pak. Saya kagak lanjut lagi, sama ceritanya ya. Kita akhiri di hadis yang ke-61 halaman 699, wa an Sa'id bin Zaidin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Sa'id bin Zaid, semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-qam'atu minal man. Yang namanya cendawan gitu. Cendawan tahu? Ya, daun cendawan itu adalah sebagian dari gitu ya. Dari satu daun-daunan wa ma'uhu shifa'ul lil ain, yang daunnya itu bisa digunakan sebagai obat mata. Daun cendawan itu kata Nabi bisa dijadikan daun-daunnya itu sebagai obat pengobatan sakit mata. Kalau di kita, kalau sakit mata pakai apa? Air. Gitu ya. Sirih. Atau masih baik supaya matanya bersih, ada tuh Bantuan ya. Kalau di sana kan belum ada kebantuan. Siapa yang matanya belum? Nah, itu gitu ya, Pak. Itu hal-hal yang seperti itu adalah konteks yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Yang semuanya ini kita berharap kisah yang dipaparkan oleh Rasulullah, perjalanan Ibrahim kepada istrinya Siti Hajar Ismail, itu merupakan salah satu kehidupan rumah tangga yang bahagia. Makanya kalau orang berdoa, Allahumma ja'al bainal arsain kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, ya, wa Siti Hajar, supaya kehidupan kita pun ada timbal balik antara bagaimana takzim orang tua kepada anak. Ketika ada penyembelihan, ayahnya nggak paksa. Ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nikmat kayaknya kehidupan rumah tangga kalau ada dialognya. Ayah dialog sama anak, anak dialog sama orang. Tapi situasi sekarang ini anak kurang dialog sama orang. Perasaan dulu kita kalau masih kecil, ayah kita pulang buru-buru diapain? Buru-buru disamperin. Tapi sekarang ayah pulang, anaknya lagi ngapain? Lagi main HP di kamar. Sibuk, itulah beda. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita semuanya diberikan kehidupan rumah tangga yang baik, penuh berkah, anak-anak kita, keturunan kita jadi keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian kita tutup dengan zikir. Moga-moga kalimat zikir yang kita baca ini
bisa memberikan salah satu hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa annana asrafna ala laka asyrafna wa tub alaina tawban aghsil li kulli hawban wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli di mahabbah aw jirati aw suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi asma fallahu wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nazabi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal hati wa